Shalom saudara, kami dari Bahasa Indonesia Fellowship Singapura. Kami senang kembali bersama dengan kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari sebelumnya aku mau undang untuk kita semua satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa, pada saat ini kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan bertata dalam pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mampu
greatest treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace, a well too deep to fathom. Your love exceeds the heavens reach. Your truth, a fount of perfect wisdom, my highest good and my unending need. Oh Lord, my rock and my redeemer, strong defender of my weary heart, my sword to fight the true deceiver, and my strength against his faithful thoughts. My soul, when enemies surround me, my hope, when times of sorrow pass, my joy, when trials are around me, your faithfulness, my refuge in the night. Oh Lord, my rock and my redeemer, precious Savior of my ruined life, my King and cross laid on your shoulders. In my place, you suffered, bled, and died. You rose the grave and death unconquered. You rose my bonds of sin and shame. You rose the grave and death unconquered. You rose my bonds of sin and shame. Oh Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. May all my days bring glory to your name. Shalom semua. Nah, puji Tuhan, sekali lagi kita bisa masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita mulai, saya mau minta kalian semua siapin roti dan cawan ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, nah mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Selidikilah aku dan kenalah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ke dalam jalan yang kekal. Aku tahu aku adalah anak-Mu
yang Engkau mengasihi, dan dengan kematian-Mu Engkau udah dan ampuni dosa-dosaku dengan darah-Mu. Dan kerinduan kami adalah menghidup untuk-Mu. Ketika kami mengambil roti ini yang mewakili tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami, serta semua yang menerimanya. Engkau menderita serta mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah, serta kehidupan-Mu yang kekal. Kami terima roti ini untuk mengingatkan kematian Engkau. Dan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Thank you, Jesus. Nah, demikian juga kami mengambil cawan yang mewakili darah-Mu yang keluar dari tubuh-Mu di kayu salib. Kami mengingatkan dan merayakan kesetiaan-Mu untuk kami dan semua yang menerima Engkau. Engkau menderita serta mati untuk kami. Terima kasih atas kemenangan-Mu di kayu salib. Engkau mengalahkan maut untuk kita. Penderitaan-Mu adalah keuntungan kami. Saat ini kami mengingatkan serta merayakan karunia kehidupan ini yang berhargai yang Engkau memberi kepada kita lewat darah Tuhan Yesus. Dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum cawan dari cawan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati semua. Amin. Greetings from Jakarta, Indonesia. It's an honor for me to, first of all, to be able to serve at one time in Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship. I thank you, Pastor Takyang, for having me to allow Pastor Peter Sam to have me to speak to your congregation. Dan saya juga mau ucapkan selamat kepada semua umat Tuhan yang terkasih, yang betul-betul karena kuasa Roh Kudus dan kasih kalian kepada Yesus, Anda bisa tetap ada di Singapura selama lockdown ini dan masih bisa bekerja dan tidak kekurangan satupun. And my blessing to you, Pastor Peter Sam and all your family and the ministry with the Bahasa Indonesia Fellowship. Tuhan berkati semuanya, saudara-saudara. Stay healthy, stay safe, and God bless you. Shalom, selamat pagi semuanya. Kami telah masuk ke dalam bulan Juli dan 1 bulan lagi kami punya ibadah di Katong Odi akan mulai lagi di bulan Agustus. Untuk sementara ini kami tetap akan ada ibadah di lewat online kami
dan selamat menikmati ya dengan ibadah pertengahan minggu juga. Nah, hari ini ada judulnya khotbah saya adalah Roh yang Luar Biasa, dan judul ini diambil dari buku Daniel 6 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya 11 ayat 1. Sebelum saya mulaikan, mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Thank you Jesus Lord, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan Roh Kudus yang mengalirkan Tuhan dari surga Tuhan, dan melewat ibadah ini Tuhan, supaya hari ini Tuhan yang mendengar Tuhan akan menerima sesuatu. Tuhan, hari ini urapilah telinganya yang semua yang ada di online kami Tuhan, dan barang siapa yang mendengar hari ini Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu simpanan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, hari ini urapilah telinga mereka supaya mereka bisa mendengar suara-Mu dan mendengar dan memahamkan firman-firman Tuhan, dan akan melakukan dengan iman dan percaya, dan juga semoga dari sini mulai dari hari ini Tuhan, hidup mereka akan menuju kemajuan Tuhan, dan juga apa yang mereka lakukan akan berhasil dan bersukses Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin menerima roh yang luar biasa. Kami ada satu keinginan bahwa meminta dari Engkau roh yang luar biasa yang Engkau memberikan kepada Nabi Daniel. Kami juga ada keinginan untuk menerimanya. Karena Tuhan, kami tinggal di zaman yang di perjanjian baru ini Tuhan, yang Tuhan telah memberikan kami kemenangan dan memberikan Roh Kudus bersama kami. Maka itu Tuhan, hari ini saya membagi waktu untuk Tuhan, untuk berdoa untuk kami hari ini Tuhan. Di saat kami selesaikan ibadah ini Tuhan, Engkau mencurahilah Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Kami memberi kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dan berkati semua yang hadir di sini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita membacakan dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 penjabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Daniel mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5, kemudian para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai roh yang luar biasa yang ada di dalam Nabi Daniel. Dan setelah saya membacakan firman ini, saya ada satu keinginan juga dari Tuhan. Tuhan, saya ingin mempunyai roh yang luar biasa ini. Kalau Engkau bisa memberikan kepada Daniel, Tuhan, Engkau juga bisa memberikan kepada kami yang di saat kami dalam satu permintaan ini. Amin. Mari kita tafsirkan namanya Daniel. Namanya Daniel di bahasa Yahudi adalah Tuhan adalah penghakimku. Inilah salah satu rahasia yang terbuka di dalam kehidupan Nabi Daniel. Ternyata Nabi Daniel hidupnya setiap hari di muka Tuhan, minta Tuhan, izinkan Tuhan untuk selidikilah hatinya dia. Ada apa yang kesalahan dia, dosa-dosa yang simpanan di dalam hati di mereka. Semua dikeluarkan, dimunculkan supaya Tuhan hari ini Engkau dengan firman-Mu, Engkau akan membasuhi saya, akan membersihkan dan sucikan dan kuduskan saya. Supaya hari ini di saat saya bekerja atau keluar dari ruangan di rumah ini untuk bekerja, untuk menghadapi teman-temanku dan juga yang orang-orang yang lain, aku selalu memberikan yang kudus di depan mereka. Tuhan izinkan
bukannya kesalahan saya yang ditampilkan, tetapi kemuliaan Tuhan dan kesucian Tuhan dan juga keajaiban kebaikan Tuhan akan muncul di dalam muka saya supaya mereka tidak cari kesalahan di dalam hati saya. Seperti tadi di firman berkata, mereka telah mencari kesalahan di dalam Nabi Daniel, tetapi mereka tidak dapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan di dalam Nabi Daniel. Hari ini izinkanlah Tuhan untuk membongkarkan hatimu. Izinkan Tuhan untuk selidikilah hatimu. Setiap hari di saat sebelum engkau keluar bekerja atau menemui seseorang atau kemana aja, sebelum engkau menghadapi dunia, ambillah waktu bersama Tuhan untuk selidikilah hati saya, selidikilah kami. Ada apa yang aku simpankan yang tidak berkenan kepadamu, yang engkau tidak menyukai. Tuhan, hari ini bersihkanlah, kuduskanlah, sucikanlah. Karena ini adalah salah satu contoh bagaimana Nabi Daniel membuka satu posture, satu persiapan di saatnya dia terima roh yang luar biasa ini. Amin. Bagaimana kami bisa mendapat roh yang luar biasa ini? Selain dari Pak Chandra yang telah khotbah minggu lalu mengenai Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupanmu, Daniel hidup di zaman Tuhan Yesus belum dilahirkan. Daniel hidup di perjanjian lama. Namun apa yang telah Daniel melakukan sampai Daniel bisa mempunyai roh yang luar biasa ini? Sebelum itu, mari kita ke Yesaya 11. Dan kami akan bahaskan di mana 7 karakter Roh Kudus yang muncul pertama sebelum Yohanes Kekasih membahaskan di Wahyu 1-5. Mari kita baca di Yesaya 11 ayat 1-2. Karena inilah muasalnya dari bagaimana bagaimana Nabi Daniel belajar mengenai roh Allah yang luar biasa ini. Ternyata dari Yesaya dari awalnya, karena Yesaya adalah di 4 buku sebelumnya buku Daniel, Yesaya memberikan satu asal muasal, memberikan satu dasar, pelajaran yang dasar untuk semuanya yang ingin menjadi seorang yang luar biasa. Yesaya menjelaskan tentang roh Allah. Mari kita baca di Yesaya 11 ayat 1-2. Di ayat 1 berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya mendapatkan sesuatu nubuatan yang luar biasa dari Tuhan. Bayangkan, seorang nabi yang dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan kembali ke suatu kota yang dibangun oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan, dan itu kota Yerusalem yang akan menjadi terang dunia di seluruh bangsa. Bayangkan ayat ini, firman ini di saat Yesaya sedang menulis firman ini. Yesaya telah dijanjikan bahwa kota Yerusalem akan menjadi kota yang mulia. Ternyata di saat dia kembali ke kotanya, dia melihatkan hancur semuanya. Hancur. Mari kita, contohnya saya ingin memberikan satu gambaran ya dari gambar ini. Mari kita lihat gambar yang pertama. Kalau kami ingin pergi ke suatu taman, seperti kalau di Jakarta ada Taman Cibodas, kalau di sini adalah Botanical Garden. Bayangkan kami ada satu rencana untuk ke Botanical Garden di Singapura hari ini. Dan kami menyetir dan pakai waktu 1 jam sampai ke Botanical Garden. Dan katanya di seluruh dunia yang taman yang paling bagus, yang paling cantik adalah Taman Botanical Garden di Singapura. Dan kami ada satu antisipasi yang kami ingin melihat taman ini. Dan ternyata di saatnya kami sampai ke Botanical Garden, kami terkejut bahwa tanahnya sudah pada kena kebakar dan hancur dan rusak total sama sekali.
seperti gambar yang berikutnya. Dan begitulah engkau melihat, oh katanya nih botanical garden yang luar biasa, tapi saya melihat di depanku adalah satu taman yang sudah jadi ladang, yang hitam, sudah bau, sudah parah kebakar, sudah pada rusak semuanya. Inilah Yesaya melihat di saatnya dia kembali ke Yerusalem. Dia melihat bahwa kota Yerusalem sedang hancur dan rusak karena dosa-dosa raja-raja yang awal telah mencemari kota Yerusalem itu, dan pelindungan kota itu telah diambil dari Tuhan, telah diangkat oleh Tuhan. Jadi karena dosa-dosa mereka mengundang musuh-musuh untuk datang untuk menghajar kota ini. Kalau saya adalah Yesaya melihat kota sampai begitu, saya akan sungguh sedih karena tempat ini adalah tempat yang seharusnya milik kami. Tuhan sudah dijanjikan kami untuk beri kepada kami, tetapi saatnya dia melihat tanahnya semuanya pada rusak. Saya kecewa. Yesaya juga kecewa. Kalau saya pasti kecewa. Yesaya kecewa, sungguh kecewa. Tetapi lihatlah gambar yang berikutnya. Tetapi Yesaya melihat sesuatu di dalam ladang tanah itu. Di tanah itu ada munculkan satu butir tanaman, yaitu suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, dan tarok yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunggul Isai itu siapa? Isai itu adalah ayahnya Raja Daud, dan dari turunan Raja Daud setelah itu adalah kami memunculkan ada satu generasi yang akan munculkan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Maka itu Yesaya mengerti bahwa ada harapan. Di saat Yesaya melihat tunas itu yang keluar dari tanah itu, dia mulai ada harapan. Dan di saat dia ada harapan, dia langsung berdoa dan Tuhan memberikan dia satu janjian. Dan Tuhan berkata di ayat berikutnya, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan akan hadir di sana. Amin. Wow, sungguh luar biasa sekali. Dan saudara-saudara, apakah engkau mengerti bahwa Yesaya adalah nabi yang pertama yang mendeklarasikan tentang roh Allah ini yang akan bersama kami. Dan 16 buku kemudian sampai ke Matius, Markus, Yohanes, Lukas, dan di saat Lukas sampai ke Lukas, kamu membacakan di Lukas ayat 4, pasal 4 ayat 17-18. Dan engkau akan melihat Yesus Kristus berdiri di rumah ibadat di tengah-tengah Yerusalem, dan Yesus telah membacakan dari Yesaya 11 itu, dan dia berkata, Roh Tuhan ada di dalamku. Dia akan memberikan kami harapan segalanya. Kami bacakan di Lukas 4, 17 dan 18 itu. Dan engkau akan melihat bahwa bagaimana Yesaya, mulai dari Yesaya, semua dari Yesaya, di saatnya Yesaya mulai membangun kota-kota itu, yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya, Yeremia, Yehezkiel, Nabi Nahum, Habakuk, semuanya mulai membangun kota-kota itu sampai di Matius, Markus, Yohanes, Lukas, semuanya menjadi Lukas, Yohanes, dan mereka menjadi kota Yerusalem yang sekarang kami bisa menikmati. Saudara-saudara, itu janjinya Tuhan adalah kekal, dan janjinya Tuhan adalah iya dan amin. Luar biasa sekali. Karena ini adalah Roh Kudus, Roh Allah yang luar biasa yang sekali. Amin. Nah, bagaimana kami bisa mendapatkan roh yang luar biasa ini? Di saatnya Daniel mengerti bahwa Yesaya telah mendeklarasikan, dia tahu bahwa mulai hari ini hidup saya harus hidup bersama Roh Kudus ini, Roh Allah ini. Dan begitulah yang tadi saya sudah katakan, Daniel selalu mulai dari selidiki hatinya dia. Namanya Daniel adalah Tuhan menghakimi aku, Tuhan penghakim aku, penghakimku. Ya, bagaimana kami bisa mendapat roh yang luar biasa ini? Yang pertama, Daniel telah memisahkan hidupnya dia dari yang lain.
karena dia memisahkan dari yang lain, hidup yang dari duniawi, selalu mencari Tuhan. Dia izinkan Tuhan untuk selidiki hati dia. Karena dia memisahkan, Tuhan bisa berfokus kepada dia. Dan Tuhan bisa berbisik kepada dia yang mana benar, yang mana salah. Karena sesungguh intim sekali. Kekudusan, apa tuh artinya kekudusan? Artinya kekudusan adalah dipisahkan dari yang lain dan khusus engkau dan khususkan engkau bersama saya, bersama Tuhan Yesus Kristus, bersama Allah Bapa. Dan disitulah Daniel mengerti bahwa di saat kami memisah dari duniawi, kami bisa diberikan sesuatu yang roh yang luar biasa. Dan bukan dipisah aja, tetapi di saat kami dibalikan kembali ke dunia, kami adalah seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan. Kami sudah berkenan kepada Tuhan. Kalian bisa melihat di dalam kehidupan Daniel, di saatnya Daniel memisah dari duniawi, setelah minta Tuhan untuk selidiki dia, dan dia dikembalikan ke dunia, dia menjadi penjabat yang luar biasa. Sampai rajanya sungguh percaya kepada dia dan masukin dia ke depan, bukan di belakang, dan menjadi kepalanya mereka. Karena apa yang tanggung jawab yang penting semuanya diberikan kepada Nabi Daniel. Kenapa? Karena Nabi Daniel sungguh dipercayakan oleh raja-raja. Amin. Haleluya. Hari ini memisahkan kami dan izinkan Tuhan untuk selidiki hati kami. Dan di saat kami kembali ke dunia, kami adalah seorang sudah diubah oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setia dan disiplin. Saudara-saudara, permulaan sesuatu paling gampang. Tetapi kalau kami untuk selesaikan sesuatu, itu sulit sekali. Kami selalu memulai yang dengan sungguh penuh kegirangan. Tetapi di saat kami hampir di tengah jalan kadang putus asa, kadang-kadang kita tidak mau menyelesaikan. Tuhan ingin mendorongkan kalian semuanya untuk apa yang engkau atau Tuhan telah membukakan, yang memulaikan, habiskanlah, selesaikanlah. Finish what you start. God will open up. God will make you start something. When you start something, you have to finish it. Amin. Dan jangan khawatir. It doesn't matter how you start, but it only matter how you end. Jangan khawatir bagaimana kamu memulai pertandingan. Yang paling penting di akhir pertandingan. Amin. Kita harus selesaikan kami punya perjalanan kami. Itu yang Tuhan sebutkan namanya setia. Di saat kami setia, kami juga harus sungguh didisiplin dalam hati kami. Bangun tidur, kalau Tuhan Yesus bangunnya jam 3 sebelum matahari terbit, dia sudah bangun. Karena dia percaya bahwa setiap kali di saatnya sebelum matahari terbit, dia bisa berkata, hari ini hari keterangan akan mengusir segala kegelapan. Itulah gaya hidupnya Yesus Kristus setiap pagi di dalam doanya, bahwa hari ini di saat matahari terbit, dia akan mengusirkan segala kegelapan. Maka itu pelayanan Yesus Kristus sungguh sukses, karena setiap hari di saat dia bersuara, dia bisa mengusirkan segala kuasa kegelapan. Karena Tuhan Yesus setia dalam doanya dan juga setia dalam disiplinnya dia. Dan Daniel mengerti dengan tingkah laku ini, dengan kebiasaan ini. Makanya Tuhan memberikan dia roh yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bayangkan hidup bebas dari segala dakwaan atau tuduhan. Orang yang tidak berbuat salah adalah orang yang bebas dan tidak takut dengan tuduhan dan tidak beralasan. Saya paling tidak suka orang yang selalu akan mencari alasan. Karena setiap alasan adalah untuk menutup yang tidak kesempurnaan engkau, dan juga ingin menutup kesalahan engkau. Janganlah memberikan alasan. Kalau pemimpin atau pastor atau majikanmu atau bosmu minta kerjakan lakukan ini, lakukanlah dengan senang hati, dengan sukacita. Dan apa yang kau
mulaikan, harus selesaikan. Supaya tidak ada alasan buat yang lain menuduh engkau. Tidak ada orang yang lain untuk menuduh engkau bahwa engkau adalah orang yang malas, orang yang tidak bisa dipercayai. Karena setiap kali kalau kami memberikan pekerjaan, dia tidak selesaikan. Jangan menjadi orang yang selalu disalahkan. Jangan, hari ini mulailah singkirkan, minta Tuhan untuk selidikilah hatimu. Singkirkan apa segala alasan. Kalau engkau ingin bangun pagian untuk doa supaya Tuhan mulai mengubah hatimu, lakukanlah supaya waktu engkau muncul kembali ke duniawi, mereka akan melihat satu perubahan ilahi di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Haleluya. Saya sungguh bersemangat dengan firman ini. Amin. Haleluya. Sekarang kami masuk ke dalam tahapan yang kedua mengenai satu Bible study atau Bible learning mengenai Roh Kudus. Saudara-saudara, Daniel tinggal di dalam Perjanjian Lama dan kami sekarang tinggal di Perjanjian yang baru. Di Perjanjian Lama sudah dikenalkan oleh Yesaya tentang tujuh tiang atau tujuh tipe Roh Kudus. Dan tujuh tiang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, supaya kami bisa mengikut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Maka itu adalah Roh Tuhan. Roh Tuhan itu adalah sesuatu roh yang membuat kami untuk taat kepada Dia. Yang kedua adalah Roh Hikmat. Atau roh bijak juga. Roh hikmat. Roh hikmat adalah kemampuan kami untuk kami bisa memilih yang terbaik, yang benar. Lalu roh pengertian. Roh pengertian adalah satu yang engkau bisa mempelajari. Dan roh nasihat adalah roh yang memberikan satu saranan atau enggak. Dan roh nasihat adalah dua arah. Berarti kami harus berbicara dengan rohnya tentang pergumulanmu, supaya roh akan memberikan nasihat. Jadi roh ini harus berdua arah. Terus yang kelima, roh keperkasaan. Roh adalah roh yang memberi kami kekuatan. Dan roh yang keenam adalah roh pengenalan. Ini adalah sesuatu namanya roh pengenalan. Dan Tuhan yang engkau seperti Adam mengenal kepada Hawa dan dilahirkan satu anak. Roh pengenalan ini harus menghasilkan sesuatu. Maka itu yang pengertian adalah masukan, tapi roh pengenalan adalah sesuatu yang kami bisa menghasilkan sesuatu dari satu bicara dengan harus ada penghasilan dari roh pengenalan. Dan yang tujuh adalah roh takut akan Allah. Inilah paling penting, roh takut akan Allah, supaya kami bisa selalu memberikan hormat bagi Dia. Dan dalam roh ini, ada tujuh roh ini, tiang ini telah dijelaskan di Yesaya dan juga dijelaskan di Wahyu, di Yohanes, di Perjanjian yang baru. Tetapi 9 buah Roh Kudus hanya dijelaskan di Perjanjian yang baru. Karena dari 7 Roh Kudus ini akan mengeluarkan 9 buah. Saya tidak mau masuk ke dalam ini karena saya sudah pernah mengkhotbah tentang 9 buah Roh Kudus, dan saya ingin singkat untuk memberikan apa itu 9 buah Roh Kudus itu adalah: 1. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara, ada 7 tipe Roh Kudus dan 9 buah Roh Kudus. Kami bisa menghafalkan, memikirkannya. Ini ada pelajaran yang kami bisa mempelajari. Tetapi kalau kami ingin mengerti dengan roh yang luar biasa, kami harus mengerti sesuatu. Bagaimana kami memasuki Roh Kudus ke dalam kami? Hanya sesuatu yang kami harus ada satu yang kami harus sengaja untuk melakukan di saat kami meminta roh Tuhan di dalam kami, yaitu kami harus diurapi telinga kami. Contoh, saya ingin berkata kepada saya ingin berkata bahwa saya pernah memberi nasihat kepada orang tua bagaimana mengajar anak-anak kami, ya. Seperti saya punya anak, saya selalu mengajar anak-anak kami. Saya selalu berkata kepada anakku, di bahasa Inggris katanya, do not study but learn.
saya mengulang lagi ya. Saya berkata kepada dia, do not study, dan anakku akan pikir, kenapa do not study? Tapi saya berkatakan, do not study but learn. Berarti janganlah mempelajari, tetapi belajar. Apa bedanya? Apa bedanya? Mari kita lihat di gambar berikutnya. Saya sengaja masuk ke Google Translate dan saya bandingkan bahwa apa itu perbedaan dari kata-kata learning dan kata-kata study. Kata-kata learning adalah belajar dan study adalah mempelajari. Dan ternyata aku kaget, aku melihat perbandingannya. Ada sesuatu kata yang lain daripada yang muncul dari yang lain. Yaitu adalah kalau kamu melihat gambar ini, ada tulis di bagian learn, belajar, mempelajari, dan mendengar. Saudara-saudara, kalau kami ingin belajar firman Tuhan, kami harus memakai telinga yang diurapi oleh Tuhan. Saya yakin sekali bahwa di saat Daniel meminta roh yang luar biasa dari Tuhan, dia mendengar dari Tuhan, Tuhan mengizinkan karena engkau sudah memisahkan dirimu, setia dan disiplin bersamamu, dan tidak dapat satu kesalahan di depan, memberikan alasan untuk yang lain untuk menuduh engkau. Dia mulai membuka sesuatu oleh Tuhan. Bukan saya hanya menghafalkan 7 tiang Roh Kudus dan menghafalkan 9 buah Roh Kudus, menghafal gampang. Tetapi kalau kami mendengar apa yang kita harus pakai yang mana, itu perlu kami belajar dengan bersama Tuhan. Kita bisa, di dalam tubuh kita bisa ada 9 Roh Kudus, ya. Tetapi kita nggak bakalan pakai semuanya. Dan kita bisa berbuah dari Roh Kudus ini. Tapi bukan 9 buah akan langsung keluar semuanya. Hanya dengan itu tergantung dari situasi kami. Di mana saatnya engkau perlu roh Tuhan, di mananya saatnya engkau perlu roh hikmat, di mananya saatnya engkau perlu roh pengertian. Di dalam saat itu Tuhan akan memberikan roh itu. Dan untuk memakai roh itu, engkau harus mendengar dari Tuhan. Hari ini doalah, Tuhan hari ini mengurapilah telingaku supaya kami bisa mendengar suaramu, supaya aku bisa memakaikan rohmu dengan cara yang betul, supaya buahku akan menghasilkan sesuatu dalam kehidupanku. Nah, justru saya baru sadar di dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama ada 7 tipe Roh Kudus. Di perjanjian baru cuma ada 9 buah Roh Kudus. Tetapi tidak ada tipenya. Saya mulai mencari. Kalau gitu di perjanjian baru tipenya yang Roh Kudus itu apa? Memang perjanjian baru dan lama semuanya seperti jembatan, mereka berkoneksi. Tetapi ada sesuatu yang saya baru paham, yaitu mari kita lihat di gambar berikutnya. Di perjanjian baru telah dimeteraikan oleh Tuhan tentang ada 3 tipe roh Allah yang diberikan untuk orang yang berjalan di dalam zaman perjanjian baru, yaitu adalah roh Kristus, roh kebenaran, dan roh menasihat atau roh penolong. Ini ada tiga roh. Dan saya baru sadar bahwa dalam 3 roh ini, roh ini semuanya harus bisa diaktifkan dari pendengaran kami. Amin. Wow, luar biasa. Mari kita masuk ke dalam yang pertama, roh Tuhan adalah itu juga atau enggak roh Kristus. Di Matius 12 ayat 28 berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Roh Tuhan, roh Kristus adalah roh yang sungguh kuat, sungguh berkuasa. Karena sekarang dengan namanya dia, dengan roh ini, kami bisa mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Dan untuk mengusirkan setan-setan kuasa kegelapan, kita harus dengar suara Tuhan. Bukan kami bisa ke depan kemana untuk mengusir setan. Tidak, kita harus mendengar
dari Tuhan untuk persiapannya. Saya pernah dengar satu kesaksian bahwa seseorang yang baru kenal Yesus, yang katanya penuh dengan Roh Kudus, katanya dia ingin pergi ke misi, dan pergi ke misi karena dia tidak pergi dengan seorang misi yang veteran, yang sudah pengalaman. Dia tidak sengaja datang ke tempat ini, dan dia melihat bahwa tempat ini banyak roh-roh yang kegelapan, dan dia mulai di sana langsung mendadak di tengah-tengah kota itu mulai mengusir kuasa kegelapan. Tetapi setelah itu dia bukannya malah mengusir setan-setan itu, maka kuasa kegelapan masuk ke dalam dia, dan dia hampir meninggal dunia, hampir mati dalam kuasa kegelapan itu. Kenapa bisa sampai begitu? Karena kalau kita ingin mengusir setan, kita harus dengar saatnya dari Tuhan. Bukannya kami bisa langsung pergi mengusir. Kita harus ada persiapan, doa syafaat, doa puasa, dan puasa dengan yang lain, dengan bersama, ada jadwalnya, ada berapa, supaya harinya tentunya waktu Tuhan berkata, nah sekarang engkau sudah siap untuk mengusir kuasa kegelapan ini. Itulah kata-kata, itulah suara yang dari Tuhan. Maka itu di saat ada Tuhan memberikan kata-kata, inilah saatnya kita harus bergerak. Ini namanya Roh Tuhan, Roh Kristus. Karena Tuhan selalu memberikan sesuatu suara untuk kami bergerak. Di mana engkau ingin Tuhan bergerak, persiapkanlah dirimu. Mulailah memisahkan waktumu kepada Tuhan. Seperti kalau kita ingin membuka misi di Sumba, kita harus memisahkan diri sendiri. Bukan besok kita langsung keluar dari pekerjaan kami, langsung ke Sumba, langsung membangun. Enggak, tidak. Kita harus berdoa sampai kami mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan berkata, inilah saatnya. Dan di saat kami ke Sumba atau kemana, ke tempat bangsa lain, kerajaan Allah ada di dalam kami, dan kami ada hak, ada kuasa untuk mengusir kuasa kegelapan. Amin. Itu adalah Roh Tuhan. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah roh kebenaran. Di Yohanes 16 pasal 16 ayat 3 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, di Yesaya 11 tidak ada roh kebenaran, tetapi di perjanjian baru ada roh kebenaran. Di perjanjian lama tidak ada roh kebenaran. Apakah di perjanjian lama tidak ada kebenaran? Ada, tetapi caranya berbeda. Sekarang yang bedanya adalah sekarang kami ada Yesus Kristus telah datang di bumi ini dan telah mati di kayu salib, dan 3 hari kemudian dibangkit lagi dan memberikan kami Roh Kudus. Roh Kudus ini sekarang, karena Tuhan Yesus datang. Yesus adalah jalannya dan hidupnya dan juga kebenarannya. Tanpa Yesus kita tidak ada kebenaran, karena sekarang kami ada teladan seperti Pak Chandra katakan di pusat kehidupannya. Karena Tuhan adalah teladan kebenaran dari kami. Maka itu kita harus selalu meminta Tuhan, berikan kami kebenaran supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup dalam kehidupan kami ini. Tetapi roh kebenaran di Yohanes 16:3 berkata, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara, bagaimana Daniel bisa menubuat untuk raja ini, Raja Nabukadnezar, dan anaknya Belshazzar, tentang kematian raja ini dan kematian kerajaan itu, dan begitu dengan Raja Darius dan Cyrus. Daniel harus melayani 3 atau 4 raja di dalam kehidupannya dia. Dia nggak bisa kacau tentang pilih yang mana yang ada. Dia harus dengar dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan kebenarannya. Karena kalau kita taat dengan ini raja ini nggak suka, taat ini dengan ini nggak suka, maka kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran. Maka itu kita harus ada roh kebenaran. Nah, roh kebenaran hanya bisa dipahamkan lewat pendengaran.
Amin. Dan juga roh Tuhan, roh Kristus juga dengan kedengaran. Yang ketiga, roh nasihat. Semua kemenangan Daniel adalah karena ada seorang yang penolong. Roh nasihat adalah intinya menghasilkannya dari nasihat adalah penolong. Penolong atau roh nasihat yang memberikan kemenangan-kemenangan itu di dalam hidup Daniel. Roh nasihat adalah penolong. Kalau di bahasa Inggris, penasihat adalah seorang namanya counselor. Saya ada banyak temanku yang sudah berumur, mereka sekarang menjadi saya punya mentorku dan juga menjadi seorang nasihatku. Dan kalau kami di depan seorang penasihat, ya, apa yang waktu kita bertemu, kalau kita di depan orang penasihat, apa yang kita lakukan? Yang pertama, orang penasihat itu akan mulai tutup mulutnya. Dia mulai berkata, dia mulai mendengar apalah pergumulanmu. Dan semuanya mulai dari the counselor hearing from you. Jadi penolong ini, penolong ini untuk mendengar. Karena kalau kita tidak mendengar apa pergumulanmu, kami bagaimana bisa menolong engkau kalau kami tidak tahu tentang masalahmu. Nah, kami mendengar masalahmu. Dan sudah mendengar masalahmu, dan kami akan membagikan solusi. Itu namanya nasihat. Saudara-saudara, kami punya roh nasihat yang luar biasa. Tuhan selalu bersiap untuk menunggu di depan pintumu untuk engkau memberitahu kepada Yesus pergumulanmu dan apa. Seperti saya selalu merindu kalau anak-anakku datang gitu, pastor, saya ada sesuatu ingin katakan kepadamu. Saya langsung excited ya, karena saya ingin mendengar kabar baiknya, supaya kalau kabar yang tidak baik saya bisa memberi nasihat. Kalau kabar yang baik saya bisa memberikan nasihat untuk bagaimana kami bisa merayakan. Amin. Roh nasihat harus mulai dari mendengar dari masalahmu, pergumulanmu, supaya rohnya bisa memberikan nasihat atau saranan atau solusi yang luar biasa. Itulah roh-roh yang Tuhan memberikan kepada kami. Dan karena kami tinggal di perjanjian baru, kita harus ada roh Kristus, roh Tuhan. Ya. Dan gitu kita punya roh kebenaran, dan gitu kita punya roh nasihat. Hari ini, di saat kami berdoa, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kami ingin taat bersamamu. Supaya kami bisa mendengar di saatnya roh Kristus datang untuk mengendalikan hidup kami. Dan Engkau akan memberikan kami roh kebenaran. Supaya apa yang kami lakukan, banyak orang yang bisa memberikan banyak saranan. Tetapi solusiku, tetapi jawabanku semuanya dari roh kebenaran. Dan akhirnya Tuhan memberikan roh nasihat untuk apa? Untuk supaya kami bisa bergumul kepada Tuhan, bisa bicara kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kami satu penolong yang luar biasa. Nah, roh nasihat memberikan penolong. Penolong adalah seorang yang menolong, ya, bukan mencolong ya, menolong, tapi menolong engkau. Berarti Tuhan ada satu jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menolong engkau. Amin. Haleluya. Inilah 3 roh yang luar biasa yang saya rasa di zaman, kalau Daniel ada di zaman baru ini, di perjanjian baru ini, zaman perjanjian baru ini, Daniel pasti lebih luar biasa lagi, karena bukan ada 7 roh kudus yang dia harus hafalkan, sekarang hanya 3 roh yang kita harus mendengarkan. Amin. Haleluya. Saya bersukacita hari ini, dan saya ingin memberikan sesuatu yang terakhir. Ini adalah saya ingin memberikan satu kepraktekan untuk semuanya. Nah, setelah kami minta Tuhan untuk Tuhan memberikan kami roh Kristus, roh kebenaran, dan gitu roh nasihat, penolong. Nah, sekarang di saat ini akan terjadi di saat kami memisahkan dari yang lain. Kami memisahkan waktunya untuk Tuhan, dan Tuhan memberikan kami 3 tipe roh ini. Dan sekarang kami akan seperti Daniel, setelah dia dimasukkan dengan roh kudus itu, roh yang luar biasa itu, dia ditampilkan ke dunia. Dan di dalam dunia
Dia bagaimana tingkah lakunya yang dia di dunia adalah hasilnya dari roh itu. Nah, inilah hasilnya dari roh yang 3 roh itu yang saya katakan. Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh kebenaran, dan Roh nasihat penolong itu. Yaitu buahnya. Nah, karena buahnya di dalam 9 buah roh juga dalam perjanjian baru. Tapi karena ada 9, saya ingin mengolah-olah menjadi 4. Ada 1, 4, dan 4 buah ini adalah termasuk dalam 9 buah ini. Ya, jadi saya ingin dengan singkat saya ingin satu praktikal yang untuk kalian bisa mempraktekkan secara mudah. Ya, amin. Ya, gini. Mulailah hari setelah engkau telah membagi waktu untuk Tuhan, dan sekarang engkau telah dilepaskan oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan, untuk menjadi terang di dalam dunia. Dan di saat engkau diluncurkan keluar untuk ke dunia ini, apa tingkah lakumu? Tingkah lakumu apa yang engkau harus melakukan? Saya pernah lihat di dalam film, di dokumenter film berapa minggu yang lalu. Film ini sungguh lucu tentang makanan, dan waktu permulaan film ini ada lagunya. Dan saya tertarik dengan lagu ini karena lagu itu ada 4 kata yang akan meliputi segala filosofinya program-program ini. Dan kata itu adalah, mari kita lihat di gambarnya berikutnya. Program ini namanya Somebody Feed Phil. Ya, dan lagunya mengandung 4 kata ini. Gambar berikutnya kita lihat adalah sukacita, haus dan lapar, rela dan sanggup. Filosofinya Phil adalah kalau saya happy, hungry, willing, and able, saya akan bisa mencari tempatnya, makanan yang enak, tempat yang mana yang bagus, teman-teman yang mana yang baik, dan komunitas-komunitas apa yang luar biasa, dan apa yang saya bisa memberikan masukan untuk tempat ini. Inilah filosofinya Somebody Feed Phil, ya. Jadi saya ini seperti 9 buah Roh Kudus digabung jadi 4. Nah, mari saya ingin menjelaskan dari pertama. Yang pertama adalah sukacita. Bayangin, Daniel harus tunduk kepada raja, bukannya 1, 2 raja, tetapi 3 atau 4 raja. Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, atau Cyrus. Dan mereka adalah raja Babylon yang menyembah dewa-dewa yang berbeda. Dan Babylon adalah singkatnya, kota Babylon adalah kota yang kacau. Dan bayangin Daniel bisa melayani 2-3 raja di dalam hidupnya dia. Berarti itu kerajaannya itu benar-benar kacau sekali. Tetapi raja bisa berganti. Tetapi kalau Tuhan ada roh kebenaran dalam Daniel, dia tidak akan berganti. Amin. Itulah dan bagaimana Daniel harus berkenan kepada raja-raja yang berbeda. Saudara-saudara, karena Daniel melayan dengan sukacita. Bagaimanapun kita harus selalu melayan orang lain dengan sukacita. Bagaimana kami ada kepahitan, kita harus mengendalikan kami punya kepahitan kami dan serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mulai selidiki engkau dan hapuskan segala kepahitan, supaya munculkan dari saya adalah sukacita, karena sukacita menjadi seorang yang magnet yang akan menarikkan orang yang baik kepadamu. Sukacita adalah roh dari Tuhan. Tuhan memberikan engkau, kalau Tuhan berkenan kepadamu, Tuhan memberikan engkau sukacita. Satu sukacita, satu kegembiraan yang tidak ada orang yang bisa paham. Hanya Tuhan yang bisa mempahamkan. Itulah namanya sukacita. Dan Daniel melayani segala raja-raja dengan sukacita. Amin. Seperti kalau engkau ganti majikan, tetap majikannya beda, tapi tetap engkau harus melayani mereka dengan yang baik dan juga dengan hormat dan dengan sukacita. Karena kalau orang selalu mengeluh, mulutnya kayak curut-curut gitu ya, orang nggak suka sama sekali, nggak tertarik sama engkau. Maka itu bersukacitalah, meskipun engkau harus melayani berapa beda atau majikan,
tetap melayani dengan sukacita. Amin. Yang kedua, engkau harus haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar selalu mencari kebaikan dan mereka tidak akan puas dengan hasil dari kecarian dari hari ini. Mereka mengharap besok kami bisa ada perbaikan yang baru. Orang yang haus dan lapar selalu mencari yang baik. Yang ini belum puas, besoknya ada yang kebaikan karena mereka ingin mencari kesempurnaan. Saudara-saudara, orang yang haus dan lapar untuk keunggulan adalah seorang yang selalu berminta maaf atas kesalahannya dan belajar dari kesalahannya dan akan melakukan segalanya untuk jangan kembali ke kesalahan yang awal. Mereka maju terus mencari kebaikan, yang keunggulan dari satu kesempurnaan. Amin. Itulah kami harus haus dan lapar untuk mencari yang kebaikan. Selalu haus dan lapar. Jangan putus asa. Seharus haus dan lapar. Kalau kita haus dan lapar, kita cari air. Di mana-mana cari air. Kalau kita lapar, cari makanan. Gimana pun. Kadang-kadang kelaparan, makan gitu sedikit aja. Kadang jatuh ke tanah juga harus makan. Karena kita haus dan lapar. Selalu haus dan lapar seperti pelajaran. Satu pelajaran. Pelajaran kita harus haus dan lapar dengan pelajaran firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata, di saat engkau haus dan lapar mencari aku, engkau akan bertemu aku, dan aku akan memberikan engkau harta. Meskipun engkau ada di dalam kegelapan, engkau akan tetap mencari harta di dalam kegelapan itu, karena Tuhan selalu menyertaimu. Itulah hasilan dari haus dan lapar. Yang ketiga, engkau harus rela untuk berkorban waktu, kesempatan, dan siap menunggu untuk berhasil. Contoh, kalau hari ini Tuhan berkata, karena engkau ingin berdoa untuk sumbah, berilah saya waktu jam 9 sampai jam 10 untuk berdoa khusus untuk sumbah. Misalnya, yang untuk sumbah. Dan jam 10, wah ada film yang enak, film bagus. Aduh, tunggu dah Tuhan, tunggu. Saya mau nonton dulu. Jangan memberi korban untuk saya lepaskan ini, mengkorbankan ini untuk berdoa untuk sumbah. Karena demi masa depanku di sumbah, aku harus doa untuk sumbah. Merelakan untuk mengorbankan sesuatu yang untuk membagikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya ingin memberi kesaksian mengenai temanku yang bernama Paulina. Dia pernah kerja di Singapura, tetapi working passnya dia, pekerjaannya dia di Singapura selalu ditolak. Kami telah doa dan saya selalu menasihatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada satu hari dia berkata kepada saya bahwa saya tidak ada jalan lain, saya harus pulang ke Surabaya untuk cari kerja di sana. Tetapi Paulina deman melukis. Dia tidak putus asa dan kami selalu mendorong dia untuk sempurnakan lukisannya. Dan singkat cerita, berapa tahun yang lalu Paulina punya lukisan dipilih oleh pesta lomba Young Entrepreneur dan menang kesempatan untuk meluaskan karya lukisannya. Dan lukisannya itu dicetak di kain dan kemudian dia bisa mengalami sukses dan yang luar biasa. Dia ada satu keinginan, kerelahan untuk mendorong diri sendiri untuk mencari yang kebaikan karena dia orang yang sungguh rajin sekali. Mari kita lihat yang gambarnya berikutnya. Gambar ini inilah namanya masker yang biasa. Ya, ini masker yang biasa. Tetapi lihatlah apa Paulina telah lakukan dengan masker. Mari kita lihat contoh gambar yang berikutnya. Dan inilah maskernya yang luar biasa. Yang pertama masker yang biasa, yang ini adalah masker yang luar biasa. Paulina menjualkan masker ini dan keberuntungannya dia donasikan kepada orang-orang yang perlu makanan dan membeli beras. Dan lukisannya sungguh indah dan sungguh bagus sekali sampai di Amerika telah terbitkan di dalam majalah tentang pekerjaannya Paulina. Dan Paulina punya perusahaan namanya Conseva dan sungguh luar biasa. Lihatlah di dalam Instagramnya dia. Karena Paulina rela untuk maju terus, tidak putus asa dan tetap percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Saya belum pernah lihat Paulina marah sama sekali. Saya belum pernah lihat dia pernah cemberut atau enggak marah. Belum pernah. Selalu bersukacita, senyum, dan haus dan lapar untuk desain yang baru dan yang bagus. Dan relakan waktunya untuk memperbaiki apa yang tidak sempurna untuk disempurnakan.
Dia tidak takut jatuh, yang penting bisa bangkit berdiri lagi. Amin. Yang keempat, yaitu sanggup, able. Daniel mengerti bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang perkasa dan dia sanggup untuk menolong dan memberi jalanan menuju kebaikan. Waktu Daniel kiranya dia tidak sanggup, dia percaya dengan keajaiban Allah dan Tuhan memberikan dia satu kuasa untuk supaya dia bisa sanggup. Karena dia tahu bahwa di bangsa Babylon atau duniawi perlu seorang yang patut kepada Tuhan yang benar. Duniawi yang penuh dengan kekacauan perlu seorang yang menjelaskan kasih Allah Bapa. Duniawi yang penuh dengan kekacauan perlu seorang yang menjelaskan tentang kebenaran Tuhan dan dengan tenaga dan kuasa kami bakalan tidak akan bisa sanggup hanya dengan kuasa Allah. Daniel menyatukan bangsa dan menguatkan bangsa-bangsanya bagaimana mengendalikan di zaman Babylon dan mengangkat bangsa orang Yahudi untuk membangkit dan sanggup untuk hidup di dalam kesucian meskipun mereka di dalam tengah-tengah kehidupan Babylon, dan dia berhasil mempertahankan bangsanya sampai Tuhan mulai mengambilkannya tanah perjanjian Yerusalem kembali. Saudara-saudara, apakah kita sanggup bisa tinggal di dalam duniawi yang begitu kacau? Apakah ada damai sejahtera di dalam dunia yang berkacau ini? Bisa. Tuhan sanggup untuk bisa memakai kami menjadi terang dunia, menjadi garam. Kita punya kepercayaan kepada Tuhan yang tidak goyah. Ada badai yang tiup ke kanan dan kiri, kami tetap berteguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kuasa untuk sanggup untuk memegang kepercayaan itu. Saudara-saudara, meskipun duniawi banyak pengajaran yang berbeda, yang aneh-aneh, tapi pelajaran kami harus belajar mendengar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan dari awal, dari mula, dari sekarang sampai masa depan tidak pernah berubah. Karena dia adalah batu penjuru kami. Dia adalah kebenaran, dia adalah batu sumber kebenaran kami. Amin. Amin. Haleluya. Dan sekarang saya ingin berdoa untuk semuanya. Ingatkan bahwa dalam kehidupan kami, kita harus selalu bersukacita, haus dan lapar, dan merelakan untuk membagi waktu untuk mensempurnakan kami punya karya kita atau enggak talenta kita atau kita punya keterampilan kita, dan sanggup untuk tinggal di dunia yang kacau, sanggup untuk dengan kuasa Allah Bapa, sanggup untuk berdiri, sanggup untuk bekerjakan, lakukan yang baik dalam Tuhan. Amin. Saya ingin doakan bahwa Tuhan seperti Yesaya melihat, waktu Yesaya melihat Yerusalem telah hancur dan telah rusak, dia seperti iblis telah rampas perjanjiannya dia. Tapi Tuhan memberikan dia satu perjanjian lewat tunas itu yang kecil yang mulai bertumbuh dan memberikan dia harapan. Dan Tuhan berkata, apa yang iblis telah rampaskan, Tuhan akan bisa kembalikan kembali. Hari ini ada siapa yang kehilangan sesuatu atau rasanya dalam hidupmu, iblis telah merampas dari engkau perjanjian-perjanjian yang ilahi itu dari yang dulu. Karena dosa-dosa kami telah jauh dari Tuhan. Hari ini kembalilah kepada Tuhan. Hari ini urapilah telingamu supaya engkau bisa mendengar Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh kebenaran, dan Roh nasihat. Saudara-saudara, jangan salah paham. Tuhan sungguh menyukai untuk mendengar suaramu. Dia selalu bersiap untuk menunggu di depan, di dalam ruanganmu, untuk engkau bersuara, berkata, apalah masalahmu, karena saya ingin menolongi engkau, karena dia adalah Roh nasihat dan Roh penolong. Amin. Hari ini mari kita berdoa supaya Tuhan hari ini melindungi kami. Ada siapa yang belum kenal Yesus sebagai juru selamatmu? Saya juga ingin berdoa bahwa engkau hari ini memberikan satu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Tetapi sebelumnya, mari kita doa untuk barang siapa yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Amin. Bapa kami yang di surga, saya telah dengar firman-Mu hari ini. Saya suka apa yang saya dengarkan. Ada sesuatu yang namanya Yesus Kristus yang mempunyai banyak roh. Tapi di perjanjian baru, saya dengar tentang 3 roh. Namanya Roh Kristus, namanya Roh kebenaran, dan Roh nasihat. Tuhan,
saya ingin menerimamu. Karena dosaku, saya mengaku dalam kedosaku telah menjauhkan saya dari kebenaran. Saya tidak tahu ada seorang nama Yesus yang mati di kayu salib karena kasih-Nya kepadaku supaya kami bisa ada hubungan dengan Allah Bapa kami. Hari ini Tuhan, saya serahkan kepadamu Tuhan hidupku. Saya mengaku bahwa saya adalah seorang berdosa. Hari ini Tuhan, saya terima darah-Mu Tuhan, menyucikan saya. Saya dengar bahwa Engkau telah mati di kayu salib dan darah-darah bilur-bilur-Mu telah menyucikan segala dosa. Dan hari ini saya bisa dilahirkan baru. Saya terima Engkau menjadi juru selamatku. Terimalah aku sekarang juga. Aku serahkan hidupku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Dan Tuhan, saya juga ingin berdoa untuk ada siapa yang Tuhan, yang mereka orang yang percaya, tetapi Tuhan dalam pergumulan Tuhan. Tuhan, karena mereka putus asa, karena iblis telah merampas dari mereka kepunyaannya mereka. Tuhan, hari ini lepaskan segalanya Tuhan, dan curahailah roh-Mu Tuhan. Dan supaya roh-Mu akan ada di dalamku Tuhan, dan kami akan ada kuasa bisa mengusir kuasa kegelapan. Tapi Tuhan, hari ini berikan saya kesempatan, waktunya untuk bisa memisahkan kami dari duniawi untuk sementara dan belajar bersama Engkau, belajar untuk mendengar bersama Engkau, mendengar suara-Mu, supaya di saat kami dibalikan ke dalam duniawi, aku menjadi terang dunia, garam Tuhan, dan berubahkan suasananya Tuhan. Apa yang dia harus diubahkan, kami akan ubahkan untuk demi kebenaran. Tuhan, pakailah aku, karena Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbuah dalam ini Tuhan. Tuhan, hari ini memberikan kami kesempatan untuk bersukacita terhadap orang manusia yang lain Tuhan, menghormati mereka Tuhan, dan juga memberikan kami haus dan lapar untuk mengenal untuk belajar satu yang baru Tuhan. Karena ini adalah satu keterampilan untuk masa depanku Tuhan. Kalau kami adalah seorang pembantu rumah tangga, Tuhan, kami bisa belajar tentang bagaimana membersihkan ruangan tamu atau ruangan tidur Tuhan. Dan siapa tahu lain kali aku bisa mempunyai satu hotel Tuhan. Aku tahu caranya bagaimana melestarikan satu tempat dan untuk membaiki satu ruangan menjadi satu tempat tidur yang luar biasa. Dan kalau saya disuruh masak terus Tuhan, biarlah saya tidak bersungut-sungut Tuhan. Aku bisa belajar masak sampai keterampilanku sungguh, talentaku sungguh luar biasa Tuhan. Siapa tahu ada satu hari Engkau izinkan kami untuk membuka warung, buka kafe, buka restoran Tuhan. Karena ini adalah satu dalam kehausan, lapar, dan untuk mencari Engkau. Dan ketika Tuhan, kami rela untuk membagi waktu kami untuk mencari Engkau. Karena dipisahkan oleh Tuhan adalah sesuatu yang Engkau akan bersuara kepada kami, memberikan kami nasihat, akan memberikan kami ide-ide yang baru, supaya kami dikembalikan ke dalam bumi, kami menjadi seorang yang luar biasa Tuhan. Yang terakhir Tuhan, memberikan kami satu kuasa supaya kami bisa sanggup untuk hidup di dalam dunia kacau ini. Dunia ini banyak kekacauan Tuhan, banyak yang tentang yang ini, yang tentang itu Tuhan. Sekarang dalam pandemi ini Tuhan hari ini biarlah pelajaran kami Tuhan, kepercayaan kami, pengetahuan kami semuanya adalah teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan goyah. Kami percaya apa yang segala yang Engkau katakan lewat firman ini Tuhan. Supaya Tuhan, kami akan menjadi pohon yang kokoh. Biarpun ada badai yang bergelora yang bertiup Tuhan, kami tetap berdiri di depan-Mu. Supaya Tuhan hari ini, supaya kami ada kesempatan bisa memberikan kemuliaan bagi-Mu. Kami percaya, kami serahkan semuanya kehidupan kami di dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua katakan, amin. Shalom dan juga have a blessed weekend, have a good week ahead, and God bless you and God loves you. Amen. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.